Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kinerja dan efisiensi industri perbankan di Indonesia dengan studi kasus dan penyelesaian menggunakan DEA dan model ekonometrika. Perkenalkan, saya Lara Nauli Lubis sebagai pemateri pertama dan Vincencio sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Posma Esperanza Sihombing sebagai pemateri ketiga. Dan saya Rini Strider sebagai pemateri keempat. Dan terakhir, saya Rifa Ganjil Purba sebagai pemateri kelima. Studi kasus yang melatar belakangi proyek ini yaitu industri perbankan menghadapi tantangan efisiensi operasional, pengelolaan risiko, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Penyebab efisiensi rendah dapat dianalisis melalui DEA, Data Envelopment Analysis, dan model ekonometrika untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank seperti biaya operasional, investasi teknologi, kredit bermasalah, dan output perbankan. Kemudian, tujuan dari proyek ini yang pertama yaitu mengukur efisiensi teknis dan alokatif bank melalui DEA menggunakan pendekatan frontier efisiensi. Yang kedua, menggunakan model ekonometrika, misalnya regresi panel data, FAR, atau model lainnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan efisiensi sekaligus menganalisis dampak variabel makro dan mikro terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga itu merumuskan solusi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja bank sesuai dengan temuan analisis. Selanjutnya, data diperoleh dari 3 bank umum yang ada di Indonesia melalui website resmi untuk menganalisis laporan keuangan tiap bank. Yang pertama itu ada Bank BRI, kedua Bank BCA, dan ketiga Bank Mandiri. Kami menggunakan data selama 10 tahun. Yang kedua itu pengumpulan data kuantitatif, seperti data input dan output bank, data keuangan, makroekonomi, dan parameter terkait, seperti biaya operasi, kredit macet, aset, modal, dan teknologi digital. Lalu kami menggunakan analisis DEA untuk mengukur efisiensi teknis dan ekonomi relatif dengan pengukuran input dan output utama bank. Berdasarkan hasil uji efisiensi terhadap Bank BRI melalui Frontier Analysis, dengan DEA diperoleh data bahwa pada tahun 2017 tingkat efisiensi mencapai 99,4%. Tahun 2019 tingkat efisiensi mencapai 98,9%, tahun 2020 tingkat efisiensi mencapai 50,6%, tahun 2021 tingkat efisiensi mencapai 63,3%, tahun 2022 tingkat efisiensi mencapai 95,8%, sedangkan pada tahun 2015, 2016, 2018, 2023, dan 2024, tingkat efisiensi Bank BRI mencapai tingkat efisiensi maksimal yaitu 100%. Berdasarkan hasil uji efisiensi dari Frontier, berdasarkan temuan analisisnya, Bank BRI pada tahun 2017 perlu mengurangi sebanyak 2,79% dari jumlah aktual ekuitas untuk mencapai tingkat efisiensi. Selain itu, Bank BRI perlu meningkatkan jumlah laba bersih sebanyak 0,58% terhadap target laba bersih yang ingin dicapai. Tidak hanya itu, total aset yang diperlukan harus dikurangi sebanyak 1,78% dari jumlah aktual total aset. Selanjutnya, pada tahun 2019, Bank BRI perlu mengurangi ekuitas sebesar 5,89% dari jumlah aktual agar mencapai tingkat efisiensi optimal. Selain itu, jumlah kredit juga perlu diturunkan sebesar 2,12% untuk menyesuaikan struktur penyaluran dana yang efisien terhadap hasil yang diperoleh. Di sisi lain, Bank BRI disarankan untuk meningkatkan laba bersih sebesar 1,16% agar proporsional terhadap input yang telah digunakan. Adapun aset yang perlu dikurangi sebesar 4,43% untuk menyeimbangkan penggunaan aset terhadap laba dan efisiensi operasional. Pada tahun 2021, hasil analisis Frontier menunjukkan bahwa Bank BRI perlu menurunkan biaya operasional sebesar 17,86% agar lebih efisien dalam penggunaan input.
Selain itu, ekuitas juga perlu dikurangi sebesar 11,60%, menandakan adanya potensi overcapitalization yang menghambat efisiensi. Di sisi output, laba bersih perlu ditingkatkan sebesar 58,00% agar sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Pada tahun 2022, perlu mengurangi biaya operasional sebesar 3,74% untuk mencapai tingkat efisiensi, namun jumlah kredit masih perlu dikurangi sebesar 1,56% agar sesuai dengan tingkat produktivitas aset. Menariknya, laba bersih diperlukan peningkatan sebesar 97,58%. Di sisi output, laba bersih perlu ditingkatkan sebesar 4,43% sebagai bentuk peningkatan efisiensi pemanfaatan aset dan modal. Adapun total aset yang perlu dikurangi sebesar 4,83% untuk menjaga efisiensi struktur neraca. Berdasarkan hasil regresi di SPSS melalui deskriptif statistik, kita dapat melihat tingkat efisiensi dengan rata-rata 0,9080 dengan standar deviasi 0,18079. Ini menilai atau mendekati 1 dengan variasi antar bank yang tidak terlalu besar. Lalu yang kedua itu ada biaya operasional dengan rata-rata 7,7210 dengan standar deviasi 0,16333, artinya biaya operasional relatif konsisten sehingga variasi antar banknya tidak terlalu mencolok. Yang ketiga itu ada ROA dengan nilai rata-rata 3,5050 dengan standar deviasi 0,65818. Angka ini umum bank cukup mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, meskipun ada perbedaan kinerja antar bank dalam sampel. Lalu ada inflasi dengan rata-rata selama periode pengamatan adalah 2,8740 dengan standar deviasi 1,14629. Artinya, kondisi inflasi dalam periode penelitian cukup stabil meski terdapat sedikit variasi dari tahun ke tahun. Lalu ada suku bunga. Rata-rata suku bunga berada di angka 5,2250 dengan standar deviasi 1,22162. Variasi yang lebih besar dibandingkan variabel lain menunjukkan adanya fluktuasi suku bunga yang cukup terasa selama periode penelitian. Berdasarkan hasil correlation, yang pertama dapat dilihat tingkat efisiensi dan biaya operasional. Korelasi sebesar min 0,203 dengan signifikansi 0,286 menunjukkan bahwa hubungan yang lemah dan tidak signifikan. Artinya, biaya operasional tidak berhubungan secara nyata dengan tingkat efisiensi bank. Yang kedua, tingkat efisiensi dan ROA. Korelasi sangat kuat sebesar 0,958 dengan signifikansi 0,000. Ini berarti ROA memiliki hubungan positif yang sangat signifikan terhadap tingkat efisiensi. Semakin tinggi ROA, semakin efisien kinerja bank. Lalu ketiga, tingkat efisiensi dan inflasi. Korelasi 0,453 dengan signifikansi 0,094 menunjukkan hubungan sedang dan mendekati signifikan. Artinya, inflasi cenderung memengaruhi efisiensi, meskipun pada taraf 5% pengaruh ini belum signifikan. Yang keempat, tingkat efisiensi dan suku bunga. Korelasi 0,685 dengan signifikansi 0,014 menunjukkan hubungan positif yang kuat dan signifikan. Dengan kata lain, perubahan suku bunga berhubungan erat dengan emisi bank dalam sampel. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa ROA dan suku bunga memiliki hubungan positif kuat dan signifikan terhadap tingkat efisiensi bank, sedangkan inflasi berhubungan sedang namun tidak signifikan, dan biaya operasional menunjukkan hubungan negatif yang lemah dan tidak signifikan.
Selain itu, dapat indikasi multikolinearitas antara ROA dan suku bunga. Secara keseluruhan, efisiensi bank paling dipengaruhi oleh ROA dan suku. Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi memiliki hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan tingkat efisiensi sebesar R sama dengan 0,96 dengan daya untuk menjelaskan yang tinggi sebesar R kuadrat sama dengan 0,925. Model ini signifikan secara simultan dan memiliki tingkat kesalahan prediksi rendah. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,197 mengidentifikasi adanya kemungkinan autokorelasi positif sehingga perlu dilakukan uji lanjutan terhadap asumsi klasik. Baik, saya akan membacakan hasil tingkat uji efisiensi Bank BCA dengan Frontier Analysis Application. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat bahwasanya hasil uji efisiensi terhadap Bank BCA melalui Frontier Analysis dengan daya model diperoleh data bahwa tahun 2017 tingkat efisiensi Bank BCA mencapai 97,40%. Tahun 2018 tingkat efisiensi mencapai 92,52%. Tahun 2019 tingkat efisiensi mencapai 90,49%. Tahun 2018 81,82%. Tahun 2021 tingkat efisiensi mencapai 87,47%. Sedangkan pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2022, 2023, 2024 tingkat efisiensi Bank BCA mencapai tingkat efisiensi maksimal yaitu 100%. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah tabel ANOVA. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda di SPSS, terdapat hasil uji ANOVA di mana diperoleh nilai F hitung sama dengan 59,079 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel terhadap ROA, ROE, NPL, inflasi, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, hasil ANOVA menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kekuatan penjelas yang tinggi dan variabel independen yang secara bersama-sama berperan penting dalam mempengaruhi variabel kinerja bank. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai tabel koefisien. Pada tabel koefisien ini kita berfokus pada nilai dari beta dan tingkat signifikansi dari sebuah variabel X terhadap nilai variabel Y. Dari tabel koefisien ini juga kita akan melihat apakah variabel X dan Y variabel X memiliki tingkat pengaruh yang signifikan terhadap perubahan nilai si Y secara simultan dan juga statistik. Baik, pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa ROA memiliki nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,04 dengan nilai signifikansi 0,587 yang artinya signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dapat kita artikan bahwa ROA berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap perubahan dari nilai si Y. Yang selanjutnya itu variabel ROE memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,012 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan dari nilai Y. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengembalian ekuitas atau ROE menjadikan kinerja bank semakin meningkat juga secara signifikan. Selain itu, nilai beta standar sebesar 0,912 menjadikan ROE sebagai variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi perubahan nilai Y atau tingkat efisiensi. Yang selanjutnya yaitu variabel NPL atau non-performing loan yang artinya kredit macet atau bahasa lebih gampangnya dikenali, memiliki nilai koefisien negatif sebesar negatif 0,082 dengan nilai signifikansi 0,029 yang lebih kecil dari 0,05 yang artinya NPL memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan nilai Y. Hal ini sejalan dengan teori bahwa semakin besar tingkat perubahan NPL maka akan menurunkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang secara efisien dan juga mempengaruhi tingkat efisiensi. Yang selanjutnya yaitu variabel inflasi menunjukkan koefisien positif sebesar 0,008 dengan nilai signifikansi 0,013 yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan dari nilai Y. Artinya dalam batas tertentu peningkatan inflasi kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan bunga dan juga margin keuntungan perbankan sehingga mendorong peningkatan kinerja. Sedangkan variabel suku bunga memiliki koefisien negatif sebesar 0,007 dengan nilai signifikansi 0,051 lebih besar dari 0,05 yang artinya suku bunga berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap perubahan nilai Y. Kenaikan suku bunga cenderung menurunkan kinerja bank karena berpotensi menekan permintaan kredit dan meningkatkan beban bunga. Selanjutnya kita fokus pada gambar histogram variabel dependen di mana variabel dependen di sini yaitu tingkat efisiensi variabel Y.
bisa kita lihat grafik histogram menunjukkan distribusi residual yang bentuk pola menyerupai lonceng. Yang selanjutnya yaitu mengenai grafik normal p-plot of regression standardized residual. Pada grafik normal p-plot, titik-titik data terlihat menyebar dekat dengan dan mengikuti garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi mendekati normal. Yang selanjutnya yaitu scatter plot. Untuk scatter plot dapat kita lihat bahwa regression standardized predicted value dan regression standardized residual menunjukkan bahwa titik-titik data tersebut menyebar secara asak dari atas dan di bawah sumbu nol. Yang terakhir yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Deskripsi statistik pada Bank BCA. Terdapat 6 variabel utama, yaitu pertama Scott Away, ROA, ROE, NPL, inflasi, dan suku bunga. Pertama kita lihat variabel Scott Away. Nilai rata-ratanya sebesar 0,9740 dengan standar devisa 0,03422. Nilai ini menunjukkan bahwa data Scott Away relatif stabil dan tidak banyak berfluktuasi antar periode. Selanjutnya ROA memiliki rata-rata 3,59% dengan standar devisa 0,506%. Angka ini menunjukkan bahwa profitabilitas aset cukup baik dengan variasi yang tidak terlalu besar antar periode. Dan selanjutnya itu ROE rata-ratanya sebesar 20,3% dengan standar devisa 2,59%. Hal ini menggambarkan bahwa data Mandiri mampu memaksimalkan modal sendiri untuk menghasilkan laba, meskipun terdapat sedikit variasi antar tahun. Yang selanjutnya itu ada NPL, memiliki rata-rata 0,52 dengan standar devisa 0,168, mencerminkan tingkat kredit bermasalah relatif rendah sehingga resiko kredit bank relatif terjaga. Dari sisi makroekonominya, inflasi memiliki rata-rata 2,87% dengan standar deviasi 1,146%, menunjukkan fluktuasi kondisi harga umum yang cukup terasa. Yang terakhir itu ada suku bunga, memiliki rata-rata 5,22% dengan standar deviasi 1,22%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Bank BCA memiliki kinerja keuangan yang solid dengan resiko kredit yang relatif terjaga, meskipun tetap dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti inflasi dan suku bunga. Hasil data pada korelasi Bank BCA. Hasil analisis korelasi menunjukkan beberapa hubungan penting antar variabel. Variabel Scott Away memiliki korelasi positif yang kuat dengan ROE. R sama dengan 0,847, P sama dengan 0,01, dan ROA R sama dengan 0,618. P sama dengan 0,028. Artinya, semakin tinggi profitabilitas bank, semakin baik kinerjanya. Selain itu, Scott Away juga memiliki korelasi positif dengan suku bunga. R sama dengan 0,655, P sama dengan 0,020, yang menunjukkan bahwa kondisi pasar keuangan turut mempengaruhi kinerja bank. Sebaliknya, NPL atau tingkat kredit bermasalah memiliki korelasi negatif yang kuat dengan ROA, R sama dengan negatif 0,804, P sama dengan 0,003. Ini berarti semakin tinggi kredit bermasalah, semakin rendah profitabilitas aset bank. NPL juga berkorelasi negatif dengan kinerja Scott Away, R sama dengan 0,542, P sama dengan 0,053. Meskipun terlalu signifikan pada taraf 5%, hal ini tetap menunjukkan kecenderungan bahwa risiko kredit dapat menekan kinerja bank. Variabel makroekonomi lain seperti inflasi tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap kinerja bank. P lebih besar dari 0,05, sehingga selama periode penelitian ini, inflasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja Bank BCA. Sementara itu, suku bunga terlihat berhubungan positif dengan Scott Away dan ROE. Artinya, kenaikan tingkat bunga terkait dengan peningkatan kinerja dan profitabilitas bank. Secara keseluruhan, kinerja Bank BCA Scott Away sangat dipengaruhi oleh ROE, ROA, dan suku bunga. Sedangkan risiko kredit atau NPL menjadi faktor penekan terhadap profitabilitas, sementara inflasi tidak memberikan pengaruh signifikan dalam data ini. Kinerja Bank BCA Scott Away berkorelasi kuat dengan positif dengan ROE, ROA, dan suku bunga, menandakan bahwa peningkatan profitabilitas
dan kondisi pasar keuangan yang baik mendorong efisiensi bank. Sebaliknya, NPL berkorelasi negatif dengan ROA dan squat away menunjukkan bahwa tingkat kredit bermasalah menurunkan profitabilitas dan efisiensi. Sementara itu, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank dalam periode penelitian ini. Terima kasih. Bank BCA. Hasil model summary menunjukkan bahwa nilai korelasi berganda R sebesar 0,993 menandakan adanya hubungan yang sangat kuat antar variabel independen, suku bunga, inflasi, ROA, ROE, dan NPL. Terhadap variabel dependen squat away, nilai R square sebesar 0,987 berarti 98,7%. Variasi dalam squat away dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen, sedangkan hanya 1,3% dipengaruhi faktor lain di luar model. Nilai adjusted R square sebesar 0,970 memperkuat bahwa meskipun jumlah sampel kecil, model ini tetap memiliki daya jelaskan yang tinggi. Uji simultan menghasilkan nilai F-change sebesar 59,079 dengan signifikansi 0,001 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap squat away. Nilai standard error of the estimate yang sangat kecil, 0,00593, menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model sangat rendah. Namun, nilai Durbin-Watson sebesar 3,105 sedikit lebih tinggi dari angka ideal sekitar 2, yang mengidentifikasikan kemungkinan adanya autokorelasi negatif pada residual. Secara keseluruhan, model regresi ini sangat baik dan signifikan. Variabel internal bank seperti ROA, ROE, NPL, serta faktor pasar seperti suku bunga mempunyai pengaruh kuat terhadap kinerja bank. Model ini bisa digunakan untuk memahami faktor-faktor yang menentukan performa bank BCA, meskipun ada sedikit indikasi autokorelasi pada residual. Tabel data pada ANOVA dalam bank BCA. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai EF hitung sebesar 59,079 dengan signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Artinya, kelima variabel independen yaitu suku bunga, inflasi, ROA, ROE, dan NPL secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja bank. Nilai sum of square regression sama dengan 0,010, jauh lebih besar dibandingkan residual yang mendekati 0. Yang artinya, sebagian besar variasi dalam kinerja bank dapat dijelaskan oleh model ini. Dengan kata lain, model ini cukup kuat dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel keuangan dan makroekonomi terhadap kinerja bank BCA. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model ini sangat kuat dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel keuangan dan makroekonomi terhadap kinerja yang diwakili oleh squat away. Pada slide ini terdapat tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap squat away sebagai berikut. Yang pertama itu ada model ROE, memiliki pengaruh positif paling kuat dengan B sama dengan 0,012 dan beta sama dengan 0,912, serta signifikansi 0,01 lebih kecil dari 0,05. Artinya, semakin tinggi ROE, semakin meningkat kinerja bank, sehingga ROE menjadi faktor utama yang menjelaskan variasi short away. Model NPL, yaitu pengaruh negatif NPL, memiliki pengaruh signifikan dengan B sama dengan negatif 0,082 dengan beta negatif 0,403, P sama dengan 0,029. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kredit bermasalah, semakin rendah kinerja bank, sehingga NPL menjadi faktor penekan utama. Model inflasi, pengaruh positif inflasi signifikan dengan B sama dengan 0,008 dan beta sama dengan 0,276, P sama dengan 0,013. Artinya, kenaikan inflasi dalam periode penelitian ini justru terkait dengan peningkatan kinerja bank. Ini bisa terjadi karena strategi bank yang menyesuaikan kondisi ekonomi. Model suku bunga, pengaruh negatif suku bunga memiliki pengaruh negatif dengan B sama dengan negatif 0,007 dan beta sama dengan negatif 0,268 dengan nilai signifikansi 0,051 mendekati 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga cenderung menurunkan kinerja bank meskipun pengaruhnya hanya signifikan pada taraf 10%. Pada multikorelitas, dari sisi multikorelitas tertinggi terdapat pada NPL yaitu 4,415 dan ROA
sama dengan 3,755, tapi masih di bawah ambang batas 10, sehingga tidak ada masalah serius, meskipun ada indikasi korelasi antar variabel. Secara keseluruhan, model menunjukkan bahwa ROE merupakan variabel yang paling berpengaruh positif terhadap short away, sedangkan NPL dan suku bunga cenderung menekan kinerja. Inflasi juga berperan positif signifikan, sementara ROA tidak berpengaruh nyata. Pada slide ini terdapat histogram yang menunjukkan distribusi dari residual standar regresi untuk variabel dependent short away. Grafik ini digunakan untuk melihat apakah data residual selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai yang sebenarnya berdistribusi normal atau tidak. Dari gambar terlihat bahwa bentuk histogram menyerupai lonceng simetris bell-shaped curve, di mana sebagian besar nilai residual berada di sekitar 0. Dan semakin sedikit nilai yang jauh dari 0, ini menandakan bahwa residual menyebar secara normal. Nilai median hampir 0, 2,81 pangkat 14 dari standar deviasi sebesar 0,867 menunjukkan tidak adanya penyimpangan besar dari normalitas. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa data memenuhi asumsi normalitas, yang berarti model regresi yang digunakan sudah cukup baik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pada slide ini terdapat grafik, yaitu grafik normal probability plot of regression, standardized and residual, yang digunakan untuk menguji apakah data residual dari model regresi berdistribusi normal. Garis diagonal menunjukkan distribusi normal yang ideal, sedangkan titik-titik menunjukkan data aktual. Jika titik-titik tersebut berada dekat atau mengikuti garis diagonal, berarti residual berdistribusi normal. Pada grafik ini terlihat bahwa sebagian besar titik berada cukup dekat dengan garis diagonal. Meskipun ada sedikit penyimpangan di beberapa titik, hal ini menunjukkan bahwa data residual cenderung berdistribusi normal, dan tidak ada penyimpangan besar dari asumsi normalitas. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan sudah cukup baik. Baik, dari slide ini kita bisa lihat tampilan berupa diagram scatter plot atau diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara nilai residual dengan nilai prediksi regresi. Tujuan dari diagram ini adalah untuk memeriksa apakah model regresi sudah memenuhi asumsi homoskedasitas, yaitu kondisi di mana varian error bersifat konstan dan tidak menimbulkan pola tertentu. Dari hasilnya terlihat, titik-titik residual tersebar secara acak di atas dan di bawah garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menandakan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskodalisitas maupun autokorelasi, sehingga model dapat dikatakan stabil dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, di sini ditampilkan hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Tabel ini berfungsi untuk melihat apakah data residual dari model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai signifikansinya adalah 0,200 dan karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Artinya, penyebaran data error dalam model sudah sesuai dengan asumsi dasar regresi, yaitu tidak condong ke satu sisi dan tidak terlalu menyimpang dari distribusi normal. Temuan ini juga sejalan dengan hasil histogram dan PP plot yang menunjukkan pola titik-titik mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, sehingga model yang digunakan sudah layak dan valid untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Kita masuk pada data uji efisiensi Bank Mandiri. Di sini, bisa kita lihat hasil uji efisiensi Bank Mandiri yang diolah melalui software Frontier Analysis menggunakan metode Data Envelopment Analysis. Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efisiensi Bank Mandiri mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, 2017, 2023, dan 2024, Bank Mandiri mencapai tingkat efisiensi maksimal yaitu 100%, yang berarti pada tahun-tahun tersebut penggunaan sumber daya seperti aset, ekuitas, dan biaya operasional sudah berjalan optimal. Namun, di tahun-tahun lainnya, efisiensi masih bervariasi. Tahun 2016 turun menjadi 65,9%, kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 86,4% dan 2019 sebesar 84,4%. Tahun 2020 menjadi periode terendah dengan efisiensi hanya 55,2%, lalu kembali naik di tahun 2021 sebesar 70,9% dan 2022 mencapai 89%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Bank Mandiri belum konsisten dari tahun ke tahun, meskipun ada beberapa periode di mana bank mampu mencapai efisiensi penuh. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan pengelolaan aset dan biaya operasional agar kinerja efisiensi dapat dipertahankan secara stabil di masa mendatang. Berdasarkan hasil statistik deskriptif data Bank Mandiri,
Mean tingkat efisiensi mencapai 0,8514 dengan standar deviasi 0,16229, menunjukkan bahwa kinerja efisiensi bank relatif tinggi dan stabil. Biaya operasional tercatat mean 9,1660 dengan penyebaran yang rendah 0,14554, menandakan adanya konsistensi dalam pengendalian biaya. Return of Asset atau ROA memiliki nilai mean 2,9110 dengan deviasi 0,72445. Artinya, profitabilitas cukup baik, namun masih terdapat variasi antar periode. Inflasi mean sebesar 2,8740 dengan variasi 1,14629 mengindikasikan adanya fluktuasi kondisi makroekonomi yang memengaruhi kinerja bank. Suku bunga mean 5,2250 dengan penyimpangan 1,22162 juga mencerminkan dinamika pasar keuangan yang berpotensi memengaruhi biaya dana. Sementara itu, rasio non-performing loan atau NPL yang telah ditransformasi akar kuadrat atau scored NPL menunjukkan mean 0,7633 dengan standar deviasi 0,22209, menandakan kualitas aset masih terjaga meskipun ada sedikit perbedaan tingkat risiko kredit pada beberapa periode. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri beroperasi dengan efisiensi baik, profitabilitas stabil, serta cukup mampu mengelola risiko kredit di tengah kondisi makroekonomi yang berfluktuasi. Hasil analisis korelasi person pada data Bank Mandiri menunjukkan beberapa hubungan yang cukup kuat dan signifikan antar variabel. Tingkat efisiensi memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan ROA, R sama dengan 0,861, SIG 0,01. Artinya, semakin efisiensi bank beroperasi, semakin tinggi pula profitabilitas yang dicapai. Tingkat efisiensi juga berkorelasi positif dengan suku bunga, R sama dengan 0,687, SIG 0,014, menunjukkan bahwa perubahan tingkat suku bunga berhubungan dengan kinerja efisiensi bank. Biaya operasional berkorelasi negatif kuat dengan skor NPL R sama dengan minus 0,787, SIG 0,03, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi biaya operasional maka kualitas aset cenderung memburuk atau tingkat kredit bermasalah meningkat. ROA sendiri juga berhubungan positif dengan suku bunga R sama dengan 0,677, SIG 0,016, memperlihatkan bahwa peningkatan suku bunga dapat terkait dengan kenaikan profitabilitas. Sementara itu, variabel inflasi tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan variabel lain, sehingga pengaruhnya terhadap kinerja bank dalam data ini cenderung lemah. Nah, secara keseluruhan, hubungan utama yang dapat disimpulkan adalah efisiensi menjadi faktor penting bagi profitabilitas. Biaya operasional erat kaitannya dengan risiko kredit, dan suku bunga memainkan peran dalam memengaruhi efisiensi serta profitabilitas Bank Mandiri. Di sini ditampilkan hasil model summary dari analisis regresi untuk Bank Mandiri. Nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,914 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antar variabel independen yaitu NPL, inflasi, suku bunga, ROA, dan biaya operasional dengan variabel dependen yaitu tingkat efisiensi. Kemudian, nilai R-square sebesar 0,835 berarti bahwa 83,5% variasi tingkat efisiensi dapat dijelaskan oleh kelima variabel tersebut. Sedangkan sisanya sekitar 16,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Setelah disesuaikan dengan ukuran sampel yang relatif kecil, nilai adjusted R-square turun menjadi 0,628 yang artinya model secara efektif hanya mampu menjelaskan sekitar 62,8% variasi efisiensi. Lalu, nilai signifikasi F-change sebesar 0,101 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model ini belum signifikan secara statistik, atau dengan kata lain, pengaruh gabungan dari variabel-variabel independen terhadap efisiensi belum cukup kuat untuk disimpulkan secara pasti. Terakhir, nilai Durbin-Watson sebesar 2,631 mendekati angka 2, menandakan tidak ada masalah autokorelasi yang berarti dalam model. Nah, secara keseluruhan model ini sudah menunjukkan arah hubungan yang kuat, namun masih perlu diperkuat dengan data tambahan atau jumlah sampel yang lebih besar agar hasilnya lebih valid dan representatif. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 4,034 dengan signifikasi SIG 0,101. Karena nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka model regresi yang dibangun tidak signifikan secara statistik pada taraf kepercayaan 95%. Artinya, secara bersama-sama, variabel independen atau skor NPL, inflasi, suku bunga, ROA, dan biaya operasional belum mampu menjelaskan pengaruh yang berarti terhadap tingkat efisiensi. Meskipun nilai F cukup tinggi, keterbatasan jumlah sampel N sama dengan 10 membuat model ini
belum dapat disimpulkan valid secara kuat. Dengan demikian, interpretasi utama dari hasil ANOVA adalah bahwa model regresi masih lemah secara statistik. Berdasarkan tabel koefisien regresi, dapat diinterpretasikan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi bank mandiri, yang dimana dari tabel terlihat bahwa biaya operasional memiliki nilai koefisien min 0,290, yang artinya ketika biaya operasional meningkat, efisiensi bank justru menurun. Logikanya, semakin besar pengeluaran untuk biaya operasional, maka semakin banyak sumber daya yang terbuang, sehingga efisiensi menjadi lebih rendah. Namun, pengaruhnya tidak terlalu kuat karena nilai signifikansinya 0,610 lebih besar dari 0,05. Ini belum cukup besar untuk dianggap signifikan. Berbeda halnya dengan ROA atau Return on Assets, yang menunjukkan pengaruh positif terhadap efisiensi dengan nilai koefisien 0,239 dan signifikansi 0,069. Ini menandakan bahwa semakin tinggi kemampuan bank mandiri dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, maka semakin efisien pula operasionalnya. Dengan kata lain, ROA adalah faktor yang paling berpengaruh di antara variabel lain meskipun masih sedikit di atas batas signifikansi 0,05. Sementara itu, faktor eksternal seperti inflasi dan suku bunga tidak memberikan pengaruh terhadap efisiensi, dengan nilai signifikansi yang sangat tinggi 0,895 dan 0,923. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro tidak banyak memengaruhi efisiensi bank mandiri pada penelitian ini. Selanjutnya ada variabel squared NPL yang merepresentasikan risiko kredit memiliki koefisien positif sebesar 0,088 namun tidak signifikan 0,761 lebih dari 0,05. Artinya, fluktuasi tingkat kredit bermasalah tidak secara nyata memengaruhi efisiensi bank. Selain itu, hasil uji VIF seluruh variabel berada di bawah angka 10. Artinya, tidak ada masalah multikolinearitas atau dengan kata lain, antar variabel bebas tidak saling tumpang tindih secara berlebihan. Selanjutnya, normal p-plot. Dalam grafik ini, terdapat garis diagonal yang menunjukkan distribusi normal ideal dan titik-titik lingkaran yang menggambarkan data aktual. Jika titik-titik tersebut menyebar dekat atau mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi normal. Pada grafik ini, terlihat bahwa sebagian besar titik berada dekat dengan garis diagonal. Meskipun ada sedikit penyimpangan di awal dan di akhir, pola seperti ini masih dianggap normal dan dapat diterima karena penyimpangan kecil tidak mempengaruhi validitas model secara keseluruhan. Selanjutnya ada scatter plot. Scatter plot menunjukkan bahwa sebaran titik residual berada secara acak di atas dan di bawah angka 0, tanpa membentuk pola tertentu. Ini berarti asumsi homoskedastisitas atau variance residual konstan terpenuhi, sehingga model tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas serius. Selanjutnya ada hasil uji one sample Kolmogorov terhadap residual. Ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi asimptotik signifikansi dua arah sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi residual dan distribusi normal, sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal. Nilai tes statistik sebesar 0,145 juga masih dalam batas yang dapat diterima, dengan perbedaan ekstrim positif 0,145 dan negatif minus 0,124, yang relatif kecil. Dengan demikian, model regresi ini dapat dianggap memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ada histogram uji normalitas residual untuk variabel tingkat efisiensi pada bank mandiri, menunjukkan pola distribusi residual yang relatif mendekati bentuk kurva normal atau bell shape, meskipun distribusi tidak sepenuhnya simetris sempurna, karena sampel kecil n sama dengan 10, secara umum tidak terlihat adanya penyimpangan ekstrem. Hal ini menandakan asumsi normalitas residual cukup terpenuhi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis atau DA terhadap 10 unit pengambilan keputusan pada Bank BRI, Bank BCA, dan Bank Mandiri, diperoleh hasil bahwa Bank BCA merupakan bank yang paling efisien di antara ketiganya. Hal ini ditunjukkan oleh skor efisiensi minimum tertinggi sebesar 81,82%, serta 6 dari 10 unit mencapai tingkat efisiensi sempurna, yaitu 100%. Sementara itu, Bank BRI memiliki skor minimum 50,61% dan Bank Mandiri sebesar 55,21%.
menandakan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam kinerja antar unit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BCA memiliki tingkat efisiensi operasional yang paling stabil dan konsisten, mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan input untuk menghasilkan output secara efektif dibandingkan dengan dua bank lainnya.